Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan silaturahim ke restorannya sahabat saya, The Sultan, yang ada di Cibubur. Beliau adalah pengusaha muda. Banyak sekali cerita inspiratif dari beliau. Bagaimana membangun usaha nol sampai dengan sukses. Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Sampai juga nih. Masya Allah. Ya, restoran antum The Sultan ya. Mesti nyobain nasi kapau. Wow, ini variatif banget. Ini nasi kapau asli rasanya. Dari Bukit Minang ya, Minang. tinggi ya. Masya Kalau Allah. sahabat orang Minang khususnya ya, orang mana saja silakan kunjung ke restorannya Bang Adi, The Sultan yang ada di mana? Cibubur, CBD. Blok FR 0109. Ajib. Manis ya. Ini menunya Masya Allah. Ada ikan, ada opor, ayam, ada tunjang juga lagi. Ikan, lengkap. Kita bisa request juga nanti kalau emang mau pesen catering segala. Oh boleh. Perkantoran ya? Boleh, satu lagi. Di sini bisa karaokean. Oh ada karaoke-nya juga. Iya. Bisa makan sekaligus menyanyi ya. Benar. Happy fun, rutinnya happy fun ya. Siap, Ustaz. Ya, kita akan bincang bagaimana Bang Adi bisa sukses menjadikan The Sultan. Dia ini adalah founder The Sultan ya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Tipsnya segala macamnya kita akan bincang sama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan kali ini berkah. Kita akan bincang inspiratif bersama sahabat saya yang luar biasa. Awali dulu jumpa kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam Ustadz Maliki. Masya Allah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Fresh terus nih ya. Insya Allah. Inspirasi itu anak-anak muda nih, gimana Insya Allah. berberadakan insya Allah ya. Insya Allah harus fresh terus. Beliau ini adalah seorang pengusaha muda yang sangat memberikan inspirasi bagi kita, khususnya bagi pemula-pemula yang mau berusaha di masa pandemi ini. Nah, kita sedikit mau tahu nih ceritanya. Tapi sebelumnya profesinya apa? Pengusaha apa? Di bidang apa? Ya, alhamdulillah Ustadz. Insya Allah saya Andi Goten, nama asli saya. Saya baru sebenarnya bergerak di bidang yang namanya wirausaha. Wirausaha ya? Iya, wirausaha. Jadi sebelumnya menjadi karyawan. Karyawan terakhir saya itu jadi kepala cabang ya, Ustadz ya. Okay. Kepala cabang di sebuah perusahaan otomotif yang dimana akhirnya banyak hal yang saya dapetin setelah saya menjadi pengusaha. Begitu. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun inilah saya baru 2 tahun ya? 2 tahun ini. Sejak 2019 ya? Iya, betul 2019. Persisnya ya? Awalnya luar biasa itu kalau bisa. Apa saja nih usaha yang sekarang Bang Andi? Saya salah satu founder dari The Sultan Modern Kapau and Coffee Rooftop di daerah Cibubur. Saya salah satu owner di Garasi Sultan, showroom mobil, dan saya di Biro Jasa Sultan juga, namanya semua Sultan. Wow, itu keren tuh. Iya. Itu filosofisnya apa? Kok The Sultan itu, Bang Andi? Karena sebelum happening ya, sebelum rame nih ya, saatnya jadi pengen punya cita-cita kayak Sultan lah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Amin. Karena itu kan bagian dari impian kita yang terbesar sekalian kan. Yang tanggung-tanggung kalau Iya, doa kan. bener. Harus. Jadi, Biar ada manfaatnya juga ya, buat orang teman-teman banyak. Harus berani bermimpi besar ya, gitu. The power of dream. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau boleh cerita sedikit nih pengalaman hidup nih. Perjalanan Bang Andi kan nggak gampang nih sampai titik sekarang nih, pasti ada suka dukanya. Iya, gimana betul. Bang? Jadi silakan cerita. awalnya itu saya bermula dari setelah lulus SMA itu memang sudah berdagang. Oke. Sudah berdagang. Jadi
saya mulai menjual sepatu. Masya Allah. Saya beli sepatu di daerah Pik itu, saya mulai untuk menawarkan kepada orang-orang sekitar. Saya mulai bikin sablon baju waktu itu segala Oke. macem. Saya sempat punya distro juga. Oke. Nah, awalnya itu tahun 98. Ustaz. 98 masih pas ini ya, masa Tahun 98 itu reformasi ya. betul. Jadi tahun 98 itu kebetulan saya itu harus berjuang karena kondisi ayah saya itu waktu zamannya Ziarah, tokonya di Ziarah. Tokonya di Ziarah, terus dia kena tipu juga sama temennya. Gitu. Jadi zaman itu zaman masa sulit keluarga saya. Oke. Nah, akhirnya ayah saya menjual rumah dan akhirnya kita mulai dari kontrak rumah saat gitu. Benar dari nol ya. Dari nol, bahkan sampai seingat saya ayah saya dia bawa TV kalau nggak salah yang 32 in ya. Ya. Pulang-pulang sore tuker TV jadi 14 in. Oh. Nah, Jadi itu kecil. jadi kecil itu. Saya tanya itu kok TV jadi kecil, dia bilang. Iya, yang gede rusak, dia bilang gitu. Oke. Nah, tapi saya tahu pasti kan Iya, Dia ayah akan- punya pertimbangan. iya, dia punya pertimbangan di situ. Makanya di situ saya akhirnya berjuang dan kebetulan ibu juga sakit parah waktu itu. Allah. Jadi beban saya sebagai anak pertama itu saya rasa cukup berat karena saya punya 3 orang adik. Ini adiknya. Yang dimana akhirnya saya mulai bekerja lah saya awal-awal itu menjadi di restoran. Oke. Di restoran. Jadi Awal kerja setelah itu di apa? di restoran. Di restoran. Iya, di restoran. Benar ya? Di restoran saya bekerja salah satu restoran cepat saji lah ya. Oke. Gitu. Di situ saya awalnya cuman bersihin gitu, Tar. Jadi Berarti dari level bawah ya? level bawah namanya kalau nggak salah saya lupa namanya itu istilahnya kayak porter saya ingat. Jadi porter Porter. awal dari situ. Cuma karena saya kemungkinan saya kerjanya jujur ya dari awal saya emang selalu jujur. Jadi saya cepet naiknya 2 Oke, bulan saya prosesnya. naik jadi kasir, 3 bulan saya jadi stock of name ya kan, hampir setahun itu saya jadi leader lah. Alhamdulillah. Nah setelah jadi leader itu kebetulan ada perusahaan yang baru brand baru, sekarang udah besar perusahaan itu. Oke. Diajaklah saya sama bos saya. Nah saya salah satu jadi tim suksesnya brand itu. Oke. Nah di situ akhirnya saya menjadi seorang manajer training di situ Oke. kurang lebih 1,5 tahun. Nah setelah itu saya tinggalkanlah dunia restoran itu, Ustaz. Berarti tidak lama ya di dunia restoran ya? 2 tahun lah, 2,5 tahun lah ya saya tinggal di dunia Oke. restoran. Cuma saya dapat ilmu banyak. Kebetulan yang pas jadi tim suksesnya itu mengajarkan orang-orang gitu sampai kirim ke Malaysia, ke Singapura Oh, gitu. berarti Jadi, mobile juga ya? mobile. Jadi setiap ada outlet baru saya yang ngajarin. Wah, Gitu. itu luar biasa itu ya. Nah, jadi di situ akhirnya banyak Pengalamannya kan? pengalaman. Nah, Nah. terus pada saat itu saya melihat orang yang makan di situ pakai sepatu pantopel, pakai celana bahan, pakai kemeja, Rapi gitu. ya? Rapi. Gitu. Sedangkan saya kayaknya cuma pakai baju Yeah. baju seragam yang back kayak orang baker gitu, Oke. ya kan. Nah, Nah. jadi saya tanya nih sama supervisor saya waktu itu, manajer saya bagaimana caranya supaya bisa jadi seperti mereka gitu, Ustaz, ya kan. Terus supervisor saya bilang kamu harus kuliah gitu. Oke, pendidikan ya? Iya, kamu harus kuliah. Dan akhirnya saya kebetulan karena ayah saya unik nih, jadi anak laki-lakinya tidak ada yang dikuliahkan gitu, yang perempuannya dikuliahkan Oke. gitu. Karena memang saya dari Sumatera Barat ya, Ustaz ya, jadi memang didikannya agak lumayan buat dagang ya gitu. Ya, kayaknya. lebih kental sih Minang kan? Iya. Orang Mangale. Iya, mahal ya, bener. Oke. Nah, akhirnya setelah Oke. itu saya mulai cari tempat kuliahan. Jadi saya pagi kerja, malam kuliah, pagi kerja, malam kuliah. Seperti itu terus kehidupan saya hampir 3 tahun lebih. Oke. Gitu. Nah, yang dimana akhirnya dari bis ke bis segala macem ya kan ya, berangkat pagi pulang malam ya kan, Dengan waktu ya? ngatur waktu. Ritme Dan ya? akhirnya saya setelah saya berhasil, saya akhirnya diterima di kantor gitu. Nah, Dan ini menarik nih. saya Di kantor apa itu? Nah, di kantor perusahaan otomotif. Otomotif. Iya. Nah, jadi udah mulai pakai pantopel. Udah rapi ya? Udah rapi. Jadi mimpi itu udah jadi ya? Mimpi jadi. Wujud Jadi ya? ternyata Masya Allah, saya pikir ternyata kalau jika kita punya mimpi dan kita serius mengejarnya, dapat, Ustaz. Dapat ya? Gitu loh. Betul. The power Nah. of dream. Ya, akhirnya ya sudahlah, saya bekerja di perusahaan otomotif. Mhm. Saya mulai belajar, Oke. dari awal sampai benar-benar akhirnya saya bisa menjadi
yang tadi saya bilang menjadi kepala cabang itu proses yang sangat lama. Berapa lama waktu itu? 12 tahun. 12 tahun Iya, ya, sampai 12 tahun. level ke itu titik paling tinggi ya? Cabang dari admin, sempat ke marketing, ke dunia sales ya kan, supervisor, kepala cabang, sampai saya pegang fleet ya, jadi perusahaan itu barang siapa yang perusahaan lain yang mau ambil barang harus sama saya. Melalui Bang Andi ya. Gitu. Berarti secara ekonomi sudah dapat semua ya? Wah, itu urusan dunia ya? Luar biasa. Jadi kalau nggak salah tuh 2011 sampai di 2013 puncaknya saya, kejayaannya saya itu alhamdulillah. Jadi kayak bos kecil lah saat gitu ibaratnya. Masya Allah. Cuma godaannya tak. Nah ini itu anak muda ya. Kan level waktu itu masih bujangan mungkin ya Bang? Iya, bujangan. Jadi ini seru banget nih. Jadi pada saat itu saya akhirnya merasa mungkin mau juga min dzalik ya, kalau bisa kejadian lagi ya sombong ya saat ya, gitu. Karena apa yang saya inginkan saat itu saya bisa beli waktu itu, gitu. Jadi yang dulu saya pengen apa, pada saat itu saya bisa beli, bisa punya gitu segala macam. Tapi salahnya adalah saya memaksakan gaya hidup. Nah itu style. Iya, jadi banyak akhirnya saya ngambil ya nggak apa-apa ya saat ya, saya ngambil rumah, saya nyicil, kayak riba lah istilahnya. Terus saya ngambil mobil, nggak satu, nggak dua, itu saya ngambil juga ngangsur. Kartu kredit saya ada lumayan banyak gitu, jadi platinum. Wow, berarti menggesek-gesek aja. Wow, udah gesek aja, ampun deh. Iya, ujian banget itu. Itu sampai 2013 sampai 2013. Nah, setelah 2015 semenjak zaman online nih, Android masuk segala macam, persaingan bisnis agak mulai ketat. Tadinya saya bisa jual barang modal 100.000 bisa saya jual 900.000, pas ada online udah nggak bisa saat. Iya. Gitu. Banyak kompetitor ya. Banyak kompetitor dan harganya mungkin dan konsumen atau buyer kita sudah dapatkan informasinya dengan mudah dengan Google. Betul. Kan. Jadi nggak klik di mana tempat belinya, karena itulah akhirnya lama-lama apa yang saya miliki saya nggak bisa pertahankan gitu, karena saya masih angsur. Dan ini sangat berat ya bagi saya. Jadi kalau bicara pendapatan sama pengeluaran pada saat setelah itu ya 2015 itu banyakkan pengeluarannya. Dan akhirnya pasak daripada tiang ya. Betul gitu. Kalau istilah pribahasa kita. Benar. Jadi akhirnya saya nggak tahu salah saya apa segala macam, sampai akhirnya di satu titik di 2019 itu habis semua. Habis. Allah. Gitu. Belasan tahun Bang Andi ngumpulin habis. Ada kesimpulan mungkin titik yang bisa di-share ke teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi pada saat di zaman kita sedang sukses ya, Allah kasih kita kemudahan rezeki ya. Mungkin saya lupa ada haknya anak yatim. Sedekah ya. Ada haknya orang lain. Terus saya juga merasa saya punya lah segala-galanya. Jadi merasa saat itu saya merasa kayaknya everything semua bisa saya beresin gitu. Karena kita udah punya ya? Iya, karena udah punya jabatan, udah punya uang, ya kan, udah punya pengalaman. Jadi ya, tapi Allah kan berkata lain ya Ustadz ya. Betul. Gitu. Hikmah perjalanan Bang Andi. Allah berkata lain, jadi pada saat itu akhirnya semua yang saya miliki habis dan tersisa hutang. Allah. Tersisa hutang gitu. Jadi proses ini sangat akhirnya membuat saya merasa saya salah jalan. Gitu, saya salah jalan. Perenungan Bang Andi ya. Saya hampir 3 bulan saya nggak ketemu orang. Allah. Gitu, saya coba untuk membereskan masalah-masalah saya yang saya bereskan itu sedikit. Nah, uniknya nih pada saat itu saya mulai saya harus kembali kepada Allah. Gitu. Ini hidayah yang justru nggak bisa dirupiahkan. Saya harus kembali kepada Allah. Dan saya waktu itu saya ngelihat di ceramah ada hadis qudsi yang intinya kalau kita dikasih susah, Allah tuh lagi rindu. Nah, Ustadz sayang sama kita. Nah, Ustadz mungkin bisa jadi hadis itu yang bisa bikin saya jadinya semangat banget saat. Dan Allah kalau udah lagi sayang, dia kasih kesedihan, kasih ujian dan ternyata kita lagi diampuni dosanya.
Masya Allah. Nah, tinggal kita sikapnya aja bagaimana kan. Iya. Jadi Karena setiap ujian itu kan memang pasti akan ada hikmah Bener. perjalanan kita. bener. Nah, terkait itu kan mungkin sebelum dilanjutkan kan proses waktu itu kan ambil mobil segala macam, Iya. mungkin ada kesimpulan dari Bang Andi kenapa bisa sampai habis. Jadi 2013 itu saya menikah ya Sat ya. 2013 itu menikah, tapi saya masih dalam kondisi yang masih seneng main-main lah gitu ibaratnya. Nah kebetulan saya udah menikah, istri saya tuh sampai mungkin wanita paling sabar ya saat ini ya gitu, wanita paling sabar saat ini. Dan mungkin karena dia udah saking keselnya saat nih ya, ini jadi buat teman-teman semua ya, jadi jangan sampai sia-siain istri ya gitu. Oke, jangan sia-siakan istri. Jadi sampai dia mungkin ya berdoa lah, mungkin ya dia berdoa sama Allah di tahajudnya, dia lebih baik suami saya hartanya tidak berlebihan gitu. Dan ternyata dijabah hampir kalau nggak salah setahun itu habis harta. Jadi Dibersihkan ya. dibersihkan, namanya rumah saya ada 2 ya, rumah ada 2. Salah satunya akhirnya saya oper kredit ya, waktu itu masih kredit. Mobil 3 atau 4 lah. 3 atau 4, Iya, Masya Allah. gitu, 3 atau 4. Motor juga lumayan ada. Habis setahun gitu loh, setahun. Dan akhirnya saya bingung lah mau gimana caranya memulai gitu loh. Cuma kalau nggak salah saya akhirnya, karena saya bukan orang yang mengerti banyak tentang agama, mungkin saya akhirnya banyak belajar di media sosial gitu loh. Cari Di situ, informasi cari ya, informasi tentang agama ya. tentang agama. Dan akhirnya ya itu saya dapat hadis qudsi itu, dan akhirnya itu kayak membuat saya gembira sekali. Ternyata saya lagi diampuni dosanya gitu, saya lagi bersihkan, yang dimana ya Nabi kita kan semua inginkan umatnya semua masuk surga. Ternyata ya kita lagi dihapuskan dosanya. Siapa yang sakit, siapa yang kena musibah, siapa yang sangat sulit untuk mencari rezeki, ya itu lagi disayang gitu. Nah itu yang akhirnya saya kuat, dan akhirnya saya optimis. Saya mulai perbaiki diri saya dulu, saya perbaiki. Saya harus berlakuan baik, tidak boleh bohong, harus Kembali ke syariat ya. berprasangka baik, Prasangka baik, husnuzon. husnuzon. Betul. Jadi setiap ada orang kita harus doakan ternyata. Jadi ada orang lewat kita doakan, yang tadinya kita berpikir wah jangan dia maling ya, tapi kita harus doakan dia, wah mungkin dia besok insya Allah rezekinya lebih baik ya, jadi dia tidak mungkin mencari sampah atau segala macam. Nah mulai dari situ pelan-pelan ya kan, ada keajaiban. Akhirnya teman saya ajak kerja menjadi konsultan bisnis marketing gitu loh. Nah kondisi bingung, saya nggak ada punya kendaraan lagi Oke, dari nol kan Bang Andi? Iya, saya nggak punya kendaraan lagi. Bahkan saya bilang sama teman saya nggak punya kendaraan lagi segala macam. Nggak apa-apa, pakai motor aja, dia bilang gitu. Motor aja udah nggak ada. Motor juga nggak ada ya Allah. Dari mobil lebih dari 1 moge. Motor aja nggak ada. Masya Tapi Allah. keyakinan ya di situ ya. Dan akhirnya saya coba cari uang saya, ada 2 juta tak? Sisa 2 juta. Sisa 2 juta itu dari uang yang saya punya itu, sisa 2 juta. Akhirnya saya beli motor itu. Saya tadinya saya mau coba untuk ngangsur lagi, tapi Masya Allah kayaknya Allah kasih jalan. Itu yang kita sedikit mungkin akan perkuat kan terkait riba ya. Kalau bahasa agama riba, makanya kan Allah itu dalam Al-Quran berfirman wa halalul bai' wa harramur riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah tinggal nanti kita pemahaman seperti apa. Artinya ketika kita punya niat hijrah kayak Bang Andi itu, Allah bersihkan tadi, sayangnya Allah berikan ujian, sayangnya Allah, ampunkan dosanya, dan Allah berikan jalan keluar lagi. Nah itu pasti ada keajaiban. Nah jelas itu, karena dalam Al-Quran juga kalau kita makan riba itu berarti ngajak perangnya Allah, ngajak perang dengan Allah. Itu yang harus kita hindari. Kalau kita bisa berusaha semaksimal mungkin. Oke, lanjut Bang Andi. Ya jadi akhirnya dengan duit 2 juta itu saya beli motor PGR kalau nggak salah namanya itu. PGR ya. PGR Back itu. to basic ya. Dan lucunya PGR itu adalah motor pertama saya kali waktu saya jadi karyawan restoran. Gitu. Jadi kayaknya di flashback sama Allah. Di flashback ya. Sama Allah. Balik lagi. Saya ke showroom motor bekas ya. Saya bilang begini, Pak, saya cuma ada 2 juta, dapat apa?
ya kan. Si tukang itu cuma bilang itu ada PGR, tapi duit kamu kurang 300.000. Masih kurang 300.000. Ya Allah. Bisa nggak 2 juta dulu, saya bilang gitu ya. Bisa kan? ngambil dulu, paling nggak bisa buat operasional ya. Iya, terus dia bilang rumahnya di mana ya kan. Ya udah ke rumah aja, saya bilang gitu ya. Dengan motor itu saya mulai usaha. Dengan niat saya yakin saya minta doa sama istri saya pulang ke rumah orang tua saya, ya kan. Kebetulan ayah aja yang ada, ibu dan meninggal. Terus saya minta tolong untuk doain, saya pengen benar-benar recovery, ya kan. Saya mau tinggalin dari masalah yang udahlah, dunianya saya mau kecilin lagi, saya kejar akhirat aja. Saya mau bermanfaat buat orang lain, berguna buat orang lain, coba untuk ibadahnya benar-benar dimaksimalkan sama mencintai Rasul gitu kan. Dari situ akhirnya ya saya jalan lah tuh, naik motor menjadi konsultan marketing, door segala macam. Dari ada perusahaan yang kolaps, ya kan, kita datengin, kita ajak untuk kita punya cara nih supaya perusahaannya bisa kembali up ya. Betul, pada saat itu banyak kan restoran gitu, restoran pribadi ya, restoran pribadi bukan restoran besar, jadi restoran pribadi itu sepi segala macam. Nah, saya datengin sama teman saya. Nah, dari situ mulailah akhirnya ada beberapa klien, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau nggak salah klien ke-4 ya, itu akhirnya mereka menyerahkan kepada kita. Jadi terserah deh, Mas Andi mau dibuat apa aja, saya nggak punya uang banyak untuk bikin restoran yang jadi bangkit, kita cuma ada sekian juta kalau nggak salah. Dan akhirnya kita berembuk sama tim, dan kita ambil dengan akhirnya pembagian hasil gitu. Nggak disangka 3-4 bulan punya 3 cabang, Masya Allah. gitu, masalah punya 3 cabang. Nah, saya juga terima kasih nih sama yang ngajak saya ya, abang saya itu. Siapa? Jatuhnya nggak enak kalau disebut. Oke. Gitu. Nah, jadi akhirnya saya banyak belajar sama dia. Masya Allah, terus berjalan sampai akhirnya saya terus berdoa. Itu masih di kafe, itu utang masih harus bayar. Oke. Masih harus bayar, berjalan terus. Tapi tiba-tiba ya Allah kasih itu yang tadi Ustaz bilang, mukjizat yang luar biasa, keajaiban yang luar biasa. Termasuk The Sultan ini ya? Iya, betul. Restoran apa nih, Bang Andi? Nasi kapau modern. Ya. Ya, The Sultan, nasi kapau modern, coffee shop, ya kan, ada rooftopnya juga. Nah, ini salah satu keajaibannya yang dimana saya sudah menyerahkan diri untuk hidup saya tuh sama Allah. Baik. Jadi saya sampai berdoa, ya Allah, saya serahkan hidup hamba kepadamu ya Allah. Jadi di sini akhirnya saya ikhlas berjalan kemana saja, ya kan. Dan akhirnya saya banyak ditemukan orang-orang soleh, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Pada saat saya berprasangka baik ya. Saya akhirnya mempunyai teman baik, dan akhirnya saya mempunyai rezeki yang lebih baik, Ustaz. Oke, berkah ya. Berkah, Masya Allah. Jadi saya ngerasa, ya Allah, luar biasa karomamu. Dia angkat derajat saya lagi. Betul. Dia angkat derajat Karena saya hijrah. lagi. Iya. Bang Andi tadi. Ada satu kebiasaan yang memang itu melanggar, kemudian ingin menyadari hijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Allah beri ujian, dan tentunya Allah berikan juga hadiah, kan, mukjizat tadi. Masya Allah, itu sampai sekarang saya ngerasa, ya Allah sangat luar biasa, ya Allah kasih saya, angkat saya gitu. Dan akhirnya tanpa direkayasa, tahu tanpa saya bilang gimana tiba-tiba ada yang menawarkan salah satu, saya bilangnya kayak ibu angkat saya dulu lah gitu, ibaratnya waktu saya masih kerja di perusahaan otomotif gitu. Dia bilang, saya punya ruko nih, gitu, bisa nggak kita bikin kafe? Usaha ya? Usaha. Masya Allah. Masya Allah. Lalu akhirnya saya meeting lah, saya bikin konsep, saya bikin gambar digitalnya, saya bikin RAB-nya, saya bikin BEP-nya segala macam, dan Masya Allah akhirnya setuju. Approve ya? Approve gitu. Dan akhirnya karena ibu pengen bikin kafe, saya bilang kalau kafe lama lu balik modalnya, saya bilang gitu ya. Itu kan? BEP-nya ya? Iya, BEP-nya lama. Gimana kalau nasi padang plus kafe? Itu konsep mahal, Bang Andi. Nasi padang plus kafe, ada mesin kopi, ada rooftopnya juga, ada live musik, ada akustik. Ya, Allah. Dan itu terwujud. Alhamdulillah. Terwujud. Dan
Jadi yang saya rasa saat ini Allah udah kasih luar biasa buat saya. Nah, jadi di sini saya ingin teman-teman jangan pernah patah semangat. Oke. Jangan pernah menyerah, jangan pernah untuk berprasangka buruk sama Allah. Oke. Nah, karena ini juga bahaya, akan jadi kayak kita merasa kurang bersyukur gitu loh. Saya pernah ada di titik yang seperti Karena itu. udah ngalamin kan Bang Andi, Iya, perjalanan. Misalnya kayaknya Allah tuh jahat gitu, ya kan? Padahal kalau kita ikutin terus ngalir aja, Allah baik banget. Oke. Allah mau kita itu masuk surga pastinya, Oke. gitu ya kan? Jadi kita dibimbing sama Dia gitu, sampai akhirnya satu titik yang dimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Oke. Gitu. Baik, Bang Andi. Ini Iya. pembicaraan dalam banget nih. Sangat inspiratif bagi sahabat-sahabat. Poin yang pertama tadi, the power of doa, kekuatan doa. Kemudian berkhidmat kepada orang tua. Kemudian hijrah dari hal yang tidak baik menjadi baik. Tadi kesungguhan ya. Sungguhan. Iya. Kesungguhan untuk berusaha terus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pesan terakhir Bang Andi ke sahabat-sahabat. Pesan terakhir ya buat teman-teman sahabat, intinya kita harus berprasangka baik. Setelah itu kita akan bertemu dengan orang baik. Setelah itu rezeki kita akan menjadi baik, yang dimana rezeki yang berkah, yang tidak susah untuk sedekah, tidak susah untuk beribadah, itu yang ternyata kita cari, Tad. Iya. Selama ini banyak, ya maaf ya, banyak orang mungkin punya uang, punya harta, tapi pada saat diajak sholat ya nggak mau atau menahan-nahan. Nah, di situ setelah saya tanya oleh beberapa guru-guru, ya itulah rezeki yang nggak berkah gitu loh. Jadi mulailah, intinya berbuat baik, punya mimpi yang tinggi, yang besar, dan jangan pernah menyerah, dan semua serahkan sama Allah. Gitu. Dan satu lagi, silaturahim ya. Silaturahim, betul. Iya, saya juga silaturahim itu. Silaturahim. Gitu. Dan ini saya tambahin lagi, Ustaz. Nah, setelah ini akhirnya saya banyak lagi pekerjaan yang tanpa diminta gitu loh. Tiba-tiba orang investasi ke saya. Tiba-tiba saya bikin showroom mobil. Tiba-tiba pengembangan bisnis gitu ya kan, ada offer juga buat travel umroh segala macam. Jadi step by step ya bersyukur teruslah sama Allah gitu. Siap, alhamdulillah ya. Nah, Siap. untuk segmen ini kita selesaikan dulu. Poinnya innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Bahwasanya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Insyaallah ya. Tapi berapa kali Allah berfirman seperti Betul, itu? betul. Berarti tidak prinsipnya setelah kesusahan ada kemudahan. Betul Dan sekali. yakin kita doakan. Amin. Bang Andi usahanya lancar. Amin. Ini berkahnya Ramadan hari Amin, ini. amin. Mudah-mudahan Allah sukseskan segala apa yang dijalankan. Amin. Sukses di dunia wal akhirah. Amin. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Kita hari ini membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.